Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rini Dama. Dan masih bersama saya, Rendo Doli. Kita masih berada di program Wadayo. Wadayo. Baik, hari ini kita sudah ditemani oleh bintang tamu, superstar dong. Seorang ini ya, seorang apa ya aku bilangnya? Banyak sih yang banyak dia perannya kerjain ini, cukup banyak banget. Bang Dedi Nalarung. Yeay. Oke. Dan saat ini spesial, ini edisi yang cukup spesial. Kalau biasanya kita melakukannya di darat, kali ini kita melakukannya di atas air. Dan kita sekarang ini berada di kapal Queen Orca. Queen Orca. Queen Orca houseboat bermain di kelas premium sebetulnya, di segmen penumpang premium. Jadi kami memang mentargetkan penumpang-penumpang dari kalangan menengah ke atas. Mungkin sedikit nih Bang. Nah Bang Dedi Nalarung ini adalah pengelola dari kapal Queen Orca ini. Nah kapal Queen Orca ini cukup terkenal di Kuta Kartanegara karena udah keliling mungkin ya, keliling di Sungai Mahakam Bang ya. Nah, Menyusuri. menyusuri Sungai Mahakam. Mungkin dari pertama dulu deh, perkenalan Queen Orca ini namanya mungkin diambil dari apa nih Bang? Oke, jadi nama Queen Orca itu diinspirasi dari bahasa Latinnya pesut air tawar. Orcaella brevita histris. Oh itu nama pesut Iya, ya, nama air latinnya. tawar. Jadi Oke. kita ambil pendeknya Orca. Gitu, kita tambahkan Queen itu untuk membuat dia menjadi lebih seksi terdengarnya. Iya. Itulah awal kenapa namanya jadi Queen Orca. Ya, saya sengaja memilih nama yang agak tidak Indonesia supaya sesuai dengan segmentasi yang mau kita target gitu. Kayak gitulah kira-kira ya. Kalau Queen Orca-nya udah berapa lama? Queen Orca itu mulai kita operasikan Agustus 2020. Agustus 2020. 2020. Oh berarti Tahun lalu. belum ada 1 tahun ya? Ya, Baru 7 bulan yang lalu ya. 7 bulan yang lalu. Oke. Itu ada waktu itu, dan itu corona. Ya, Kita itu pandemi ya. Pas kita berada di tengah-tengah pandemi. Awalnya kan kita mau operasikan di bulan Maret. Bulan Maret itu juga Presiden Jokowi waktu itu saya ingat mengumumkan pasien positif pertama di Indonesia. Di itu bulan Indonesia. Maret. Jadi kita geser, kita tunda dikit ke bulan Agustus, berharap waktu itu pandemi agak mereda, kan ternyata tidak mereda, tapi tetap kita coba operasikan lah. Minimal untuk memperkenalkan dengan masyarakat, dengan wisatawan bahwa kita punya satu objek baru untuk wisata susur sungai. Punya fasilitas baru ya, fasilitas wisata baru. Oke. Untuk tripnya sendiri Bang, ini tujuannya nih kemana sih yang kemarin-kemarin sudah dibawa penumpangnya? Ya jadi kalau paling jauh kita sampai ke Makam Hulu sebenarnya. Oh, Makam Hulu. sudah sampai ke Mahakam Ulu. Makam Hulu untuk tripnya yang boleh kita lalui gitu. Tapi sejauh ini selama kurang lebih 6-7 bulan ini tuh kita baru sampai di Kutai Barat tripnya. Ya mungkin orang juga masih agak takut-takut bepergian dan sebagainya. Jadi tapi ya alhamdulillah begitu kemarin kita perkenalkan, sambutan masyarakat cukup baik ya ternyata, dan di luar dugaan kita. Yang tadinya justru kita berharap ini direspon oleh kalangan wisatawan dari luar, ternyata justru kalangan wisatawan lokal yang merespon baik gitu. Mungkin ada unsur romantisme sejarah yang mungkin mereka kenang ya. Tapi itu posisinya juga ditambah kita
fasilitas ini diluncurkan pada saat pandemi mungkin Iya, ya. benar. Itu mungkin akan berbeda lagi kalau memang sudah tidak pandemi. Tapi saya nggak tahu nih waktu itu di grand launching kah atau apa cuman hanya oke kita riliskan aja ya. Enggak. Jadi nggak ada acara apapun karena kita berada di tengah pandemi. Kami hanya mengumumkan bahwa ada kapal dan kami membuka tripnya untuk charter. Jadi ini sekarang tripnya hanya charter dulu. Belum ada trip perorangan. Nah, kita belum berani membuka. Oke. Ada satu pertanyaan menarik nih, Rin. Itu. Kenapa memilih kapal? Maksudnya, kenapa mengambil keputusan untuk mengelola? Maksudnya, kenapa teman-teman melakukan usaha atau dunia usaha mengusahakan kapal ini untuk dijadikan lahan untuk kita jadikan kapal wisata gitu loh? Ya, jadi saya kira salah satu potensi terbesar kita itu kan sungai ya. Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara itu salah satu potensi terbesarnya itu sungai dan itu selama ini tuh tidak tergarap dengan baik. Kita hanya menjual beberapa objek lain yang tidak berada di sungai dan tidak satu paket dengan sungai. Padahal sungai ini secara historis saja sebetulnya itu sudah menarik untuk diceritakan, apalagi kita susuri gitu. Karena hampir semua cerita-cerita masa lalu, cerita-cerita sejarah kita itu mengetengahkan sungai ini, posisi pentingnya sungai ini di dalam cerita-cerita itu maupun di dalam jurnal-jurnal atau diskusi-diskusi wisata kita sekarang gitu. Sayangnya kan kita tidak banyak mengekspos tentang sungai ini dengan segala macam potensi yang berada di sepanjang sungai ini ya sampai ke kawasan Kutai Barat dan Mahakam sana gitu. Jadi itu yang membuat kita akhirnya kita dapat peluang tentang sebuah usaha kapal dan kami kira pada saat itu cukup menarik memang untuk mengusahakan sebuah fasilitas wisata di tengah sungai, menciptakan satu tempat bagi orang untuk melihat dari sudut pandang lain Kutai Kartanegara itu. Selama ini kan kita lihatnya dari daratan, nah sekarang kita balik view-nya, kita lihat dari sungai, view-nya ke Kutai Kartanegara. Pertama itu, kedua, kalau kita jual fasilitas transportasi di darat misalnya, bagi kami sih tidak terlalu menarik atau tidak terlalu banyak potensi yang mau kita jual di dalamnya karena pertama akses jalan kita juga tidak terlalu bagus. Kedua, orang-orang masyarakat mancanegara misalnya itu secara kebiasaan ya yang bisa kita pelajari dari era 90-an mereka booming turis-turis asing di sini lebih memilih jalur sungai memang untuk bertamasya atau berwisata karena bagi mereka itu hal baru. Berbeda dari yang biasa mereka lakukan. Itu hal baru dan kedua mereka juga memandang fasilitas jalur darat kita tidak sebaik di Eropa gitu. Jadi mending lewat sungai bagi mereka lebih menarik ya. Lahirlah Gitu. Queen Orca. Kita dandanilah Queen Orca dengan segala paket wisatanya yang ada di dalamnya. Gitu. Dandanin ya. Untuk kapasitas sendiri nih Bang, memuat berapa orang sih cukupnya ini Queen Orca? Kalau dengan kapasitas kamar, sebetulnya sekarang ini kita bisa mengangkut 20 orang. Karena ada, bukan 22 orang. Karena ada 11 kamar di sini, 10 kamar queen bed ya. Dan 1 kamar VIP, suite VIP. Jadi bisanya 22 orang. Tetapi sebetulnya secara kapasitas kapal sendiri kita bahkan bisa mengangkut sampai 40 sampai 45 orang di dalam kapal ini. Kalau berarti kalau berdasarkan jumlah orang bisa sampai 40, cuman kalau kapasitas kamar Ya, dibatasi sampai kalau disesuaikan kapasitas kamar ya mungkin sekitar 20-22 orang. 22 orang. Oke. Nah jadi Queen Orca ini kayaknya bagus nih untuk orang honeymoon ya. Oh iya. Boleh sih. Iya kan? Sambil Orang prewedding. Prewedding. ala-ala Titanic gitu loh di belakang Belum sini kan ada keren yang banget. prewedding di tengah sungai Iya, dan iya, di atas kapal gitu kan ya. Meeting juga, kalau meeting reguler ya. Ya, meeting kita ada paket meeting, selain paket wisata kita menyediakan juga paket meeting sebetulnya di atas kapal di atas sungai. Oke. Mungkin mau meeting rahasia gitu ya.
Oh, tidak terlihat sama atau Ya. tidak terdengar sama orang. Oke, cukup menarik pembahasan tentang Queen Orcha, tapi kita akan bahas jauh lebih dalam lagi, Bang. Cuman kita bagi-bagi dulu. Sesi pertama kita Iya, selesaikan benar dulu. Yang banget. ini kita tadi Apalagi perkenalan. beliau ini banyak sekali perannya ya. Iya, benar. Nanti kita bahas juga yang tentang itu. Dan mungkin itu dulu pembahasan kita di sesi pertama, dan kita akan kembali di sesi yang kedua. Oke, kembali lagi bersama kita di Wadayo. Tadi ngebahas tentang Orcha sudah, Ya. kita udah ngebahas tentang Orcha. Informasi sedikit buat teman-teman, kita sekarang berada di kapal Queen Orcha-nya sendiri. Ya. Dengan pelataran yang cukup nyaman, suasananya, background kita ini, apa ya di belakang saya ini? Jembatan Repo-Repo, ada jembatan, kalau bisa dilihat samar-samar juga di belakang ada jembatan Kutai Kartanegara, ada stadion, ada Pulau Kumala. Cukup menyenangkan memang. Nyore di sini, kita lagi ada di pelabuhan ini ya, pelabuhan lama, pelabuhan museum, iya, pelabuhan depan museum. Ya mungkin buat teman-teman yang ada di luar sana yang ingin nyobain untuk nyore-nyore di sini boleh juga, silakan datang langsung, lokasinya di Tenggarong. Iya, karena sekarang ini salah satu tempat yang sering ditongkrongin oleh anak-anak muda, yaitu di dalam pelabuhan ya. Bener. Karena di sini juga ada angkringan-angkringan. Ya, gitu. bisa nikmatin makanan juga di sini. Iya. Oke, menarik. Iya. Kita lanjut ke pembahasan yang tadi. Ada pertanyaan mungkin? Ya, boleh. Mungkin pembahasan yang tadi udah cukup jelas sekali mengenai Queen Orcha. Nah, sekarang kita akan membahas peran lain dari Bang Nala ya. Biasa dipanggil Bang Nala ya. Bang Nala, bener. Nanti dipanggil Bang Didi agak-agak dengarnya aneh gitu ya. Sering dipanggil atau dikenal orang nama artisnya ya, Bang Nala. Nah, Bang Nala ini salah satu aktor kali ya, aktornya Kutai Kartanegara. Benar. Karena beliau ini sangat-sangat berperan lah di dunia perfilman yang ada di Kutai Kartanegara. Mungkin salah satu film yang sudah saya tonton yang keren banget, beliau ini berperan sebagai Soekarno waktu itu. Oh, Ya ada nggak? film pendek waktu itu ya, Ya. kalau saya tidak salah, benar. Nah, itu keren banget ya, beliau bisa jadi apa aja, ya kan? Sudah pernah banyak peran berarti ya. Benar. Mungkin sedikit cerita nih Bang Nala. Peran Bang Nala di dunia film kali ya? Benar, dunia film Kutai Kartanegara ini. Saya basicnya bukan anak film sebetulnya ya, jadi basicnya anak panggung. Oke. Seni drama ya, Seni drama, benar. teater. Jadi belajarnya awalnya pertama kali di Sanggar Teater. Film kan baru belakangan ini kemudian menjadi Iya. sesuatu yang ramai, dan itu menjadi saluran bagi anak-anak teater, bagi para aktor-aktor yang berlatih teater untuk berkolaborasi dengan teman-teman di komunitas film, dan itu menarik. Memang termasuk saya mendapat peluang itu akhirnya untuk berkolaborasi. Jadi lebih banyak peluang saya untuk belajar lagi jadinya ke dunia yang lebih besar, dunia film. Nah, soal belajar peran sendiri, saya dari 95 ya. Tahun 95. Keren. Dari 95 belajar Lumayan ya. seni peran sampai sekarang, dan belum ada rencana untuk meninggalkan dunia itu, dunia seni peran, karena bagi saya itu dunia yang sangat asik dan membuka peluang saya untuk banyak belajar hal-hal tentang manusia dan alam. Karena prinsip dasarnya sih memang ilmu acting kan belajar tentang itu ya. Iya. Mempelajari manusia, mempelajari lingkungan dan alam gitu. Jadi itu asiknya belajar seni peran. Kita jadi belajar banyak tentang diri sendiri, orang lain, dan alam. Tadi nyinggung belajar seni sudah dari tahun 95, lalu kemudian memulainya dari seni drama, panggung, seni pertunjukan.
kalau ngelihat dari 95 deh, Bang Nala, perkembangan industri, perkembangan kesenian kita dalam tuntutan pariwisata itu sebesar apa sih sebenarnya kalau kayak di Kukar deh, boleh kita bilang saat ini? Eh, Mestinya memang dia berjalan beriring gitu. Karena itu kan bagian dari seni pertunjukan sebetulnya. Benar. Dan seni pertunjukan tuh juga subsektor yang ada di dalam kepariwisataan sebetulnya ya. Apalagi sekarang dengan ada ekonomi kreatif, isu ekonomi kreatif itu menjadi isu yang kuat sekali sebetulnya seni pertunjukan. Jadi dia harus seiring sejalan. Nah, kalau kita tarik perbandingan ke masa lalu, ke tahun 90-an, sebetulnya kota ini, kota Tenggarong sendiri itu boleh dibilang punya segudang seniman di sini ya, Seniman. yang lahir di sini dan beraktivitas di sini. Itu bahkan lebih lebar lagi bidangnya, ada seniman musik, seniman tari, seniman teater dan sebagainya, termasuk ya seniman film di dalamnya gitu. Walaupun film pada saat itu belum terlalu menjadi sesuatu yang ramai. Benar. Iya. Kita di tahun-tahun itu masih menjadi kota yang sangat disegani untuk bidang tari. Penari-penari kita, kemudian koreografer kita di era itu tuh disegani sekali di Kalimantan Timur, bahkan di Jawa ya. Dulu tuh sering bahkan diundang sampai ke luar negeri untuk urusan tari. Nah, sejalan dengan itu kemudian pemerintah mendorong juga sektor-sektor lain sehingga kemudian dia tumbuh menjadi ramai sekali, musik dan seni peran juga kemudian seperti itu. Nah ini Bang, tadi saya tertarik sektor ekonomi kreatif dimasukkan ke dalam sisi pariwisata tadi ya. Kalau perkembangan pariwisatanya sendiri deh, secara umum yang ada di Kukar saat ini nih, ini sejauh apa sih Bang? Tadi kita bahas di awal sudah ada Queen Orca, mungkin buat teman-teman yang tadi dengar di awal, Queen Orca tadi kita bahas, lalu kemudian ada kesenian juga tadi kita bahas. Nah ini saya coba menarik ke lebih spesifik ke arah pariwisata. Kira-kira ini perkembangan ini di tahun 2000, katakanlah tidak tahun 2021, 2020 deh tahun kemarin, atau misalnya sebelum kita pandemi deh. Sejauh apa sih sebenarnya perkembangan pariwisata di daerah kita ini sendiri yang notabene-nya mungkin ya bisa dibilang kota yang punya sejarah cukup kuat sih sebenarnya ya. Nah, ini perkembangan pariwisatanya sejauh apa sih? Dulu kita punya sedikit objek wisata, tapi karena sedikit mungkin kita jadi lebih detail dan teliti untuk mengemasnya. Sekarang itu kita punya banyak sekali objek wisata, tapi kita terlupa mengemasnya. Nah itu yang kemudian barangkali membedakan kita dengan beberapa daerah lain yang lebih maju pariwisatanya. Jogja, Bali, Lombok, misalnya beberapa daerah lain yang bahkan baru seperti katakanlah misalnya daerah-daerah baru yang muncul belakang Labuan Bajo ya misalnya. Manado juga sudah Manado, ya. Sulawesi. Itu persoalan pengemasan sih menurut saya. Kita di sini itu sudah sangat berlebihan kayaknya untuk kepariwisataan. Kita bahkan punya lengkap sekali. Kita punya wisata alam, kita punya wisata sungai, kita punya wisata religi, kita punya wisata buatan, kita punya wisata edukasi, punya wisata sejarah. Banyak sekali kita punya. Tapi kita terlupa mengemasnya. Terlupa untuk mengemas. Iya, terlupa mengemasnya. Jadi problem kita mungkin di situ. Solusinya bagi saya ini harus banyak melibatkan komunitas lokal, kelompok-kelompok masyarakat di tingkat mikro, di tingkat lokal. Itu harus ada titik temu yang sama, kemudian untuk melahirkan strategi mengemasnya. Karena tidak bisa kita kalau misalnya mengharapkan semata-mata kemampuan pemerintah untuk mengemas, mereka juga punya kemampuan terbatas kan pasti ya terhadap persoalan pengemasan. Saya kira justru inovasi-inovasi dan ide-ide segar tentang pengemasan objek wisata itu akan muncul dari luar lingkungan pemerintahan gitu. Jadi mungkin perlu melibatkan komunitas-komunitas masyarakat lokal. Oke. Untuk itu. Komunitas tadi kita bahas tentang komunitas masyarakat lokal, berarti mikro ini ya, kita bahasannya mikro. Dia lebih ke mikro. Cuman saya lebih tertarik tadi mengenai masalah pengemasan banyak sumber objek pariwisata yang kita punya
tapi kita tidak memiliki melupakan proses terlupakan. proses pengemasannya itu ya. Nah, selain tadi komunitas mikro kita bahas, lalu kemudian pemerintah juga tidak mungkin dengan serta-merta kalau mungkin pariwisatanya belum berkembang ya nggak mungkin langsung di support seperti itu ya. Nah, kira-kira selain dua itu ada faktor lain nggak sih Bang, atau entahkah masyarakat juga harus mendukung, atau misalnya selain pemerintah juga bagaimana caranya kita bisa berkolaborasi dengan pariwisata yang lain seperti itu, atau bikin saya pernah lihat itu kayak bikin peta pariwisata yang kayak gitu maksudnya bersinergi antara satu tempat pariwisata dengan tempat pariwisata lain. Kalau menurut Bang Nala? Kalangan pebisnis harus dilibatkan juga. Pebisnis, benar. Pebisnis. Mereka yang punya naluri lebih tajam soal bisnis kan. Bicara pariwisata sekarang itu kan sebetulnya juga bicara bisnis ya. Itu bagaimana kemasan yang kita buat itu menghasilkan sesuatu bagi daerah maupun bagi orang lokalnya sendiri. Nah, itu mau tidak mau kita memang harus melibatkan kalangan pebisnis, kalangan dunia usaha. Cukup menarik. Ya. Pebisnis sudah mulai kita masukkan, tapi nanti saya kita coba lebih nanya-nanya agak pariwisata di Kutai Kartanegara sudah kita bahas, kita akan coba luaskan lagi nanti, tapi sesudah segmen yang ketiga. Terima kasih. Oke, baik, Rendol, Bang Nala, tadi kan kita udah bahas nih mengenai dunia pariwisata ya, hingga perbisnisan ya, yang entah saya ini agak kurang mengerti dunia perbisnisan gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita lebih membahas industri kreatif secara nasional kali Bang ya. Ini gimana nih menurut Bang Nala sendiri? Ya memang belakangan ya sekitar 3-4 tahun terakhir lah kita mengalami menerima satu data yang cukup mengagumkan bahwa industri kreatif kita itu ternyata menghasilkan pendapatan yang cukup besar bagi negara, terutama di 3 sektor. Jadi menurut data Bekraf itu sektor kuliner, kria, dan fashion itu merupakan 3 subsektor yang menghasilkan pendapatan terbesar dari sektor ekonomi kreatif. Ini melalui penjualan produknya seperti itu ya? Melalui penjualan produk, melalui networking bisnisnya dan sebagainya. Oh gitu, oke. Ya, jadi itu secara akumulatif katanya. Nah, belakangan pemerintah kemudian menyadari bahwa ternyata subsektor ini bisa menghasilkan pendapatan sampai segitu besarnya, gitu ya. Melalui industri kreatif Ya, tentunya, oke. Berarti subsektor lain ini mesti digerakkan juga untuk mengimbangi potensi pendapatan seperti itu gitu. Jadi maka kemudian pemerintah melalui Bekraf kan menggerakkan beberapa sektor lain, termasuk sebetulnya yang potensial juga di kita itu adalah subsektor seni pertunjukan. Makanya tempat kita dapatnya itu ya, seni pertunjukan. Oke. Kutai Kartanegara itu salah satu kabupaten yang kemudian ditetapkan menjadi kota kreatif untuk kategori seni pertunjukan. Karena dianggap di daerah kita itu potensi itu bisa menghasilkan pendapatan. Ada ruang pendapatan yang cukup besar di subsektor itu bagi kabupaten kita gitu. Terutama misalnya di sektor pertunjukan musik, pertunjukan budaya, ya kita kan punya Erau, punya beberapa festival yang cukup besar ya di sini. Dan itu memang sudah lama, secara sejarahnya juga sudah lama, dan kalau kita kelola lebih profesional itu bisa menghasilkan pendapatan cukup besar bagi daerah kita. Saya ingat tadi di sesi kedua Bang Nala bilang pengelolaan atau misalnya apa sih tadi yang lupa objeknya banyak tapi sepertinya tidak dikelola dengan baik kayak itu. Nah, apakah subsektor ini termasuk untuk di kita ya, karena kita dapatnya seni pertunjukan, apakah subsektor ini ya tadi yang Bang Nala bilang ada beberapa hal, apakah itu juga sudah dikelola dengan baik Bang Nala? Kalau untuk ngelihat dari kacamata Bang Nala nih.
saya tidak bisa menyebutnya telah dikelola dengan baik ya, tapi mungkin memang perlu perencanaan yang lebih tepat gitu untuk subsektor lainnya itu. Saya ambil contoh saja misalnya kalau fashion misalnya, saya mungkin memahami sekaligus memaklumi bahwa mungkin fashion kita tidak bisa mengembangkan subsektor fashion dengan sangat seperti di Jawa ya misalnya, Nggak karena masif, bahan baku iya, kan benar-benar. tidak seperti di Jawa, kemudian pabrikasinya juga tidak ada di sini. Tapi kan kalau untuk subsektor misalnya seperti kerajinan tangan atau kriya misalnya, itu sebetulnya kita punya potensi besar. Itu kan bahan-bahannya tersedia, senimannya tersedia. Yang mereka butuhkan itu adalah ceruk pasarnya, sehingga mereka bisa memasarkan produknya tuh secara lokal maupun internasional. Ada contoh misalnya nih, Ulap Doyo itu di sini kan sudah lama, bertahun-tahun yang lalu memproduksi kain tenun Ulap Doyo khas Dayak itu. Pasar mereka di lokal itu terlihat biasa-biasa saja beberapa tahun belakangan, tetapi diam-diam mereka yang terjun sebagai pengusaha Ulap Doyo itu kan menciptakan ruang pasar tersendiri, sehingga sekarang tuh mereka bahkan bisa pameran di Malaysia, pameran di Thailand, pameran di Eropa dan sebagainya. Ya bahkan ada beberapa sih kemarin sekitar 2-3 tahun lalu ngobrol juga sama yang peneliti itu, akhirnya ada juga sih orang luar yang akhirnya tertarik dengan sistem pembuatannya. Dan ini mungkin itu tadi maksudnya ya, mungkin ya berarti ruang-ruang berjejaringnya yang penting itu ya. Kadang kita memproduksi sesuatu, ya saya juga karena ada banyak sih Bang, ada beberapa tadi kalau kita ngobrol Ulap Doyo berarti fashion ya itu. Kriya juga ada sebenarnya di Kutai Kartanegara, kita punya kayak alat musik apa segala macam itu. Sebenarnya kalau saya kemarin ngobrol sama teman-teman, ya mereka sebenarnya membuatnya bisa, tapi untuk memasarkannya ini kemana? Kalau hanya pasar lokal, lalu regional dan nasional, ya mungkin saingan cukup banyak karena kita etnis mayoritas kan salah satunya Melayu ya, maksudnya punya alat musik yang jenis yang sama, tapi mungkin keluar ini yang lebih menarik. Itu mungkin yang bisa kita pikirkan kali Bang ya. Iya, kita harus lebih teknis memang untuk soal itu. Maksudnya tidak hanya membawa produk mereka ke pameran-pameran tertentu, tapi menghubungkan mereka langsung dengan kalangan pebisnis yang bermain di wilayah bisnis itu. Tapi justru yang kejadian lebih banyak hanya membawa ke pameran doang ya. Iya. Begitu ketika ngebahas untuk ke pebisnis, investor, dia kebingungan sendiri juga ya. Oke. Betul. Ini berarti perlu ini dong Bang, peran pemerintah. Iya. Oh iya, Iya. pasti peran pemerintah sangat perlu, terutama minimal. Kalaupun misalnya terlalu muskil di perbantuan tentang anggaran misalnya, kita sebagai pemerintah misalnya bisa bantu di regulasi, ya, menciptakan aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan tertentu yang memudahkan teman-teman yang berusaha ini untuk mencapai pasar yang mereka target. Oh, ada cara seperti itu ya? Ada dong, harusnya gitu Mempermudah kan. regulasi gitu. Contoh Ya? nih, misalnya akses permodalan gitu. Oke. Ya kan, bisa saja pemerintah membuat kerjasama akses permodalan dengan pihak lembaga keuangan tertentu gitu, sehingga teman-teman UMKM misalnya bisa mendapatkan akses permodalan dengan katakanlah setoran yang kecil gitu ya. Oh, dengan cara yang lebih mudah gitu misalnya ya. kalau bisnis biasa bunganya misalnya ya 6% per tahun, tapi kalau teman-teman anak-anak muda yang pengen usaha tertentu ya mungkin dapat 3% misalnya gitu per tahun kan. Tapi udah ada yang seperti itu di Sejauh ini saya belum mendengar itu ada. Oh, saya pikir kalau sudah ada saya mau nyoba untuk usaha gitu. Ya, saya juga malah mau nyoba. Oh iya. Berarti Bang, dari 3 industri tadi bisa dikatakan industri fashion kali ya yang masih ratingnya agak di bawah gitu ya. Kalau di kita memang industri fashion mungkin tidak terlalu punya ruang di sini gitu. Fashion. Tapi kalau subsektor lain musik kita luar biasa potensinya. Kalau musik, seni pertunjukan budaya, karena kita punya diversifikasi suku ya di sini banyak dengan segala macam adat istiadatnya, itu yang bisa kita expose untuk kita kemas kemudian kita jual sebagai paket-paket wisata yang menjanjikan sebetulnya bagi daerah gitu. Ya. Sudah kalau ngelihat dari belakangan ini Bang, setahun belakangan kita terkena pandemi, lalu kemudian ya saya rasa
tidak cuma sektor pariwisata, tapi sektor-sektor lain juga terkena. Nah, kalau ngelihat industri kreatif untuk lokal, Bang, untuk lokal, ini apakah survive ataukah gimana, atau kedepannya menurut Bang Nala gimana nih? Kalau misalnya tadi kita bahas masalah pengelolaan apa segala macam, kira-kira ada solusi nggak sih untuk ya paling tidak setahun ke depan atau 2 tahun ke depan mengenai industri kreatif yang kita jalanin sekarang nih? Iya, ini situasi yang memang membuat mereka yang punya usaha jadi harus berpikir keras, bukan lagi untuk bagaimana memajukan usahanya, tapi bagaimana bertahan. Bertahan Ya, aja ya. bertahan. Sebetulnya itu. Nah, keadaan ini yang harusnya tuh menjadi titik pantau pemerintah. Karena kalau soal bagaimana memajukan usaha, itu kan kembali kepada strategi bisnis dari masing-masing pelaku usaha. Oke. Tapi bertahan itu butuh bantuan memang. Gitu, bantuan yang lebih besar. Kita tidak bisa membiarkan teman-teman usahawan bertahan sendiri. Misalnya gini, teman-teman yang punya usaha agen perjalanan nih misalnya. Oh, iya. Ini kan yang paling ngeri imbasnya itu kan mereka misalnya. Benar, gitu ya. benar. Orang tidak bisa bepergian, mereka tidak bisa bekerja, jualan tiket, penawaran tiket misalnya juga tidak ada. Ini kan mestinya ada regulasi-regulasi tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu yang dibuat oleh pemerintah untuk Paling tidak bisa menyelamatkan paling mereka. paling tidak membuat mereka bertahan di sektor itu. Gitu. Oke, cukup menarik. Berarti upaya kalau menurut Bang Nala sendiri kan tadi menitik beratkan kepada teman-teman, bukan teman-teman sih, maksudnya kepada pemerintah untuk lebih banyak turun ke bawah, lebih banyak responsif terhadap kejadian yang ada. Kalau ngelihat dipantau atau memantau selama ini gimana nih respon pemerintah sama sesama teman-teman yang sedang bergerak di industri kreatif yang ada di Tenggarong deh, yang paling gampangnya mungkin. Seingat saya Pak Jokowi itu kan membentuk satuan tugas penanggulangan COVID, tapi juga berbarengan dengan itu beliau juga menitipkan isu di dalam satgas itu tentang pemulihan ekonomi. Nah, itu dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Nah, di daerah itu rata-rata saya melihat masih ada kebingungan antara mengatasi pandeminya atau penanggulangan dampak ekonominya. Gitu. Dua hal yang berseberangan Itu jadi mereka seperti menimbang-nimbang dan bingung yang mana yang harus dilaksanakan. Padahal Pak Jokowi inginnya dua-duanya tuh terlaksana gitu. Bisa balance. Ya, bisa gitu ya. bisa balance. Kemudian dampaknya tuh terasa langsung pada masyarakat. Ya memang ada beberapa misalnya ya program bantuan langsung tuh yang diberikan kepada masyarakat, tapi menurut saya sih tidak terlalu efektif ya bantuan-bantuan seperti itu. Barangkali yang lebih kita butuhkan tuh biar terkesan ini bersama-sama kita Nah, ini berjuangnya. penting nih. Apa yang benar-benar Itu kita butuhkan nih. Regulasi yang menyentuh menyeluruh ke semua pelaku dan komunitas-komunitas masyarakat gitu. Seandainya, oke, karena waktu kita agak mepet nih, kita ngomong berandai-andai deh sebagai penutup mungkin. Seandainya seorang Deddy Nala Arung menjadi pemimpin Iya. daerah kita, apa yang akan dilakukan oleh Apa yang seorang akan Deddy Nala dilakukan Arung? oleh Bang Ya teman-teman Nala? penasaran Yang kan? saya lakukan Di masa ini, Di masa apa pandemi ini. strategi seorang Deddy Nala Arung? Iya. Ibarat kata kita bikin daerah ini tiba-tiba kebetulan Bang Deddy ini langsung jadi kepala daerah deh, misalnya syukuran sumpama. dulu saya. Iya, itu betul maksudnya langkah maksudnya langkah apa yang akan dilakukan untuk mulai mengatasi, ya semoga itu bisa jadi pertimbangan lah. Ya regulasi sih. Heeh. Jadi kalau misalnya saya berandai-andai seperti itu, Ya, ya. kumpulin aja dulu orang-orang yang berkompeten soal itu, Aha. termasuk mereka yang terdampak. Riset berarti. Kita ngobrol dulu aja gitu. Kalian kesulitannya apa? Jadi langsung ke penyakitnya gitu loh. Ya. Kayak dokter itu, Oke, menarik. langsung ke penyakitnya. Jangan bicara dulu soal visi misinya, visi misi penanggulangannya. Enggak, itu nggak penting bagi orang-orang kecil yang di bawah. Jadi kita tanya penyakitnya dulu. Keluhannya apa? Sakit kepala? Oke, ini gitu. Oke. Tapi tidak lupa berkonsultasi sama yang punya obat Oh, juga iya. berarti ya. Iya, berapa banyak yang sakit kepala, berapa banyak yang sakit perut gitu kan. Kayak Oke, gitu oke. dulu. Jadi teknis.
Oke, nah mungkin berarti ini bisa nih jadi membuka. Oh, oke. Ini tapi sekali lagi buat teman-teman yang nonton atau teman-teman yang sedang melihat kita ngobrol ini ya. Ini seandainya kan ya benar maksudnya. Iya, Bang Nala cuma aja ngomongnya sambil Iya. ketawa, mungkin sambil berpikir Iya. kayak apa ya? kalau Benar, aku- benar. Ya kan kita kan beda-beda. Kalau saya juga pribadi mungkin ya berbeda juga mungkin treatmentnya. Tapi tadi treatmentnya cukup menarik. Jadi mengumpulkan dulu, jadi melakukan riset terlebih dahulu. Tapi apakah itu tidak menjadi terlalu lama gitu Bang Nala? Nggak harus lama sih itu kan. Mhm. Kita cuman perlu apa ya menemukan sumber masalahnya saja gitu. Karena Ah. selama ini Itu kan mungkin ada itu dipukul rata Bang Iya, ya. ini kan harusnya kan bicara soal data itu. Pasti ada data lah, nggak mungkin kan? Ya, Nggak benar. harus mengumpulkan semua masyarakat. Iya, Datanya iya, saja iya. kan bisa kita Cukup ya. kumpulkan. Kecamatan ini tuh apa problemnya, kecamatan ini apa, kelurahan ini apa. Sehingga treatmentnya pun akhirnya jadi berbeda-beda di masing-masing daerah Iya. sesuai dengan penyakitnya. Ya, anak muda butuh apa gitu. ya kan? Oke. Keren banget. Cuman memang sayang banget waktu sudah tidak mencukupin lagi. Iya ya, saya. Ah, Padahal saya mau masih lama. Masih lama ya, karena senang sudah ditawari jadi pemimpin daerah tadi. Mulai latihan nih dari sekarang. Oh iya, betul. Saya ya mungkin semoga nanti ke depannya bisa kejadian seperti itu, tapi ini ya balik lagi buat teman-teman yang melihat ini hanya berandai-andai saja ya. Jadi tidak bisa dijadikan itu sesuatu yang absolut benar atau misalnya ini kita hanya berasumsi, ya semoga bisa jadi apa ya bahan pertimbangan lah mungkin buat Pertimbangan ya, buat teman-teman mungkin yang mengidolakan Bang Nala boleh deh berdoa mudah-mudahan beneran gitu. Iya. Amin. Oke. Baik karena waktu yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita melanjutkan, maksudnya waktunya sudah berakhir sampai di sini. Terima kasih Bang Nala. Dan saya Rini Dama. Saya Redo Doli, sampai jumpa di acara selanjutnya. Tetap di program Wadayo. Woo!